Setelah menemukan kuncinya, Pak Lurah segera membukanya. Tapi apa yang dilihatnya membuatnya menjadi syok. Leher sang istri terkoyak, mata melotot, serta perut yang tertusuk. Pak Lurah pun luruh ke lantai dan berteriak sekencang-kencangnya, "Karina!" Maida, Dokter Lina, dan juga si Bakri yang mendengar teriakan dari Pak Lurah langsung masuk untuk melihat apa yang terjadi. Mereka sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebatang tubuh manusia dengan keadaan yang sangat mengerikan. Kabar duka atas meninggalnya istri Pak Lurah mendapatkan simpati dari warga desa. Masyarakat sangat mengenal istri dari Pak Lurah tersebut. Sosok yang begitu baik, ramah, hangat, dan senang membantu sesama. Kini telah tiada, meninggalkan sejuta kenangan di mata orang yang mengenalnya. Pagi harinya, istri Pak Lurah sudah dimakamkan. Tanah yang masih basah dengan bermacam-macam bunga di atasnya masih menyisakan kesedihan bagi para pelayat. Begitu juga dengan sang suami yang menatap pusaran istrinya dengan kesedihan yang mendalam. Setelah mendoakan almarhumah, satu persatu pelayat pergi meninggalkan area pemakaman. Hanya tersisa Pak Lurah, Maida, dan juga Dokter Lina. "Pak Lurah, saya sangat mengerti perasaan Bapak. Saya juga pernah kehilangan orang yang saya sayangi. Memang tidak mudah, Pak, tapi kita harus menerimanya," ujar Maida. "Saya mengerti, Mak. Mungkin ini sudah takdir istri saya." "Pak Lurah, saya turut berduka cita," ucap Dokter Lina kepada Pak Lurah. "Terima kasih Bu Dokter, saya mohon doanya." "Pasti Pak Lurah, saya akan mendoakan Bu Karina." "Saya masih bingung dengan semua ini. Istri saya tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada orang yang mencelakainya. Kematiannya penuh misteri," kata Pak Lurah. "Kita pasrahkan saja semua ini kepada yang di atas, Pak Lurah. Semoga istri saya yang terakhir meninggal dengan tidak wajar," ujar Pak Lurah. Mereka berjalan beriringan menuju rumah Pak Lurah. Di sana sudah ada keluarga Pak Lurah dan beberapa warga sedang menyiapkan keperluan untuk tahlilan. Surat Yasin mengalun indah di rumah duka. Suasana begitu hikmat, namun tidak dengan Pak Lurah. Pikirannya melayang jauh entah kemana. Tatapannya sangat kosong. Sebagai seorang pemimpin desa, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian ketiga warga desa Mekarsari belum menemukan titik terang. Tidak tahu apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Pikiran itu yang selalu ada dalam otaknya. Harapannya hanya satu: pelaku tertangkap dan desa kembali tentram. "Pak Lurah, jangan melamun, Pak." Maaf Ismat, saya memang tidak fokus." "Iya Pak, tidak apa-apa. Itu wajar bagi seorang yang ditinggalkan." Bagaimana? Apa kamu sudah mengirim surat kepada Pak Kiai Ilyas?" "Sudah Pak, tapi belum ada balasan. Mungkin beliau sedang sibuk Pak." "Saya hanya ingin desa ini kembali seperti dulu," ujar Pak Lurah. "Iya Pak, saya juga sepemikiran dengan Bapak. Semua warga desa pasti akan membantu untuk masalah ini Pak." "Ya, kamu benar Ismat. Mereka tidak akan tinggal diam." Waktu menunjukkan pukul 10 malam.
Para warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Entah mengapa, malam ini udara terasa dingin. Padahal keadaan alam sedang bersahabat. Dr. Lina berdiam di atas kasur. Pikirannya menerawang kejadian 1 hari yang lalu. Makhluk itu begitu nyata. Ia masih ingat dengan jelas wajahnya. Sangat mengerikan. Mukanya hancur berwarna hitam. Bola mata berwarna merah, dengan banyak belatung di pipi sebelah kanan, serta bau busuk yang sangat menyengat. Bayangan itu tidak bisa hilang dalam pikirannya, seolah-olah menghantui otaknya. Ia menengok ke samping, di mana wanita tua tertidur dengan pulas. Semoga wanita ini tidak mengalami apa yang telah menimpanya. Tengah malam Dr. Lina terbangun karena merasakan udara sangat dingin. Ternyata jendela kamar terbuka. Siapa yang telah membukanya? Dan kenapa jendela itu bisa terbuka? Ia bangkit dari tidurnya dan menuju jendela untuk menutupnya. Namun matanya menangkap sesosok perempuan berbaju putih panjang. Perempuan itu menatap dirinya. Wajah pucat dan sorot mata sayu. Tatapannya menunjukkan kalau ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Dr. Lina. Tapi mulut itu hanya diam 1000 bahasa. Saat Dr. Lina mengedipkan mata, perempuan itu hilang entah kemana. Dirinya menengok ke kiri dan kanan, mencoba mencari sosok itu. Tapi sosok itu tidak ditemukan. Dr. Lina akhirnya memutuskan untuk tidur kembali. Sang surya menampakkan sinarnya, membuat orang-orang yang terlelap perlahan membuka matanya. Pagi yang cerah mampu membangkitkan semangat warga desa. Sama halnya dengan Pak Lurah yang sudah berada di kantor desa. Meskipun masih diselubungi duka, namun Pak Lurah harus tetap menjalankan tugasnya. Ismat, bagaimana? Apakah sudah ada balasan dari Kiai Ilyas? Tanya Pak Lurah. Belum Pak, saya sudah mengirim surat yang kedua. Namun sama seperti surat yang pertama, tidak ada balasan Pak. Baiklah, kau usahakan agar Kiai mau datang ke sini. Baik Pak. Masalah yang terjadi cukup rumit. Desa yang semula tenang, kini telah menjadi sebuah desa yang suram, dengan sejuta misteri. Hanya ada satu pertanyaan dalam benak Pak Lurah. Apakah istrinya juga akan gentayangan dan mengganggu warga desa? Semoga saja tidak. Ia akan berusaha mengembalikan desanya yang dulu. Beberapa warga desa sedang melakukan kegiatan yang wajib dilakukan oleh laki-laki desa, yaitu ronda malam. Tidak banyak yang mereka lakukan, hanya bercerita dan juga bermain remi apabila terasa membosankan. Seorang bapak-bapak yang berbadan gemuk melihat sesuatu yang berjalan dari kejauhan, sangat pelan sekali. Mata bapak itu masih tertuju kepada sosok yang sedang berjalan pelan. Sampai akhirnya, lampu pada pos ronda menerpa wajahnya. Leher yang terkoyak dengan luka tusuk di perutnya membuat bapak itu lari tunggang langgang sambil berteriak, "Hantu!" Orang-orang yang mendengar teriakan dari temannya langsung menengok ke arah jalan. Mereka juga berteriak. Dan warga yang mendengar suara teriakan terbangun dari tidurnya dan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Bapak-bapak, ada apa ini? Kami melihat hantu perempuan di pos ronda, Pak." Tidur Pak Lurah terganggu karena suara ketukan pintu. Suaranya sangat gaduh. Setelah membuka pintu, Pak Lurah terkejut melihat beberapa kumpulan warga di depan rumahnya. "Pak Lurah, kami tidak ingin meronda lagi, Pak."
ujar para warga. "Sebenarnya ada apa bapak-bapak? Tolong jelaskan dulu." Pak Lurah, kami melihat hantu di pos ronda, Pak. Keadaannya lebih mengerikan daripada pocong yang selama ini meneror desa, Pak. Iya, Pak Lurah. Lebih baik kegiatan ronda dihentikan untuk sementara waktu, sampai situasi benar-benar aman. Bapak-bapak lebih baik pulang dulu. Besok kita bahas masalah ini di kantor desa. Setelah diberikan instruksi oleh lurah, warga kembali ke rumah masing-masing. Lagi-lagi masalah teror. Sebenarnya ada apa dengan desanya? Kenapa selalu ada teror? Mungkin apabila warga Mekarsari tewas semua, barulah desa ini aman dengan teror. Teror yang terjadi di desa Mekarsari sangat meresahkan warga. Mereka ingin hidupnya kembali seperti dulu, penuh dengan kedamaian dan juga ketentraman. Tidak seperti saat ini. Setiap malam mereka selalu merasakan ketakutan akan sosok-sosok yang sering datang mengganggu. Kenapa belum ada balasan dari Kiai Ilyas? Apa saya ke sana saja? Ismat, kita berangkat sekarang. Baik, Pak. Akhirnya Pak Lurah dan juga si Ismat berangkat menuju ke rumah Kiai Ilyas. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para penduduk yang ingin berangkat bekerja. Pak Lurah dan Pak Ismat mau kemana, Pak? Kita akan ke desa sebelah, Pak. Ada acara. Oh, ya sudah. Hati-hati, Pak. Kami permisi. Sepanjang jalan, para warga tidak henti-hentinya membicarakan hantu perempuan yang semalam mengganggu para peronda. Hal itu semakin membuat warga ketakutan. Harapan mereka hanya satu. Semoga teror yang menimpa desanya segera berakhir. Langit malam bermegahkan oranye kemerahan di ufuk, agak menghitam di beberapa wajahnya. Tak salah bila warga segera pulang dari tempatnya bekerja. Hawa rumah yang berada di sebelahnya juga semakin menunjukkan kemistisannya. Seperti ada sesuatu yang membuat Dr. Lina menggigitkan pundaknya saat ia merasakan seseorang sedang mengawasinya. Dia sadar tapi tidak tahu siapa. Dengan hawa masih misterius, Dr. Lina masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan segera menunaikan sholat maghrib. Maghrib pun tiba. Saatnya Dr. Lina untuk menunaikan panggilan Tuhannya. 3 rakaat sudah dilakukan. Dengan kusuknya ditunaikannya sholat maghrib. Hawa dingin dan agak sepi dirasakan, berubah drastis saat ia selesai menunaikan sholat maghrib. Hawa ruangan memanas. Hawa itu peringatan untuk tidak melaksanakan ibadah lebih lanjut. Kebiasaan Dr. Lina berzikir setelah sholat menambah hawa di dalam kamar memanas dengan cepat. Dia sendiri merasakan energi panas menyerang, namun tidak menghentikannya dari bertasbih. Terdengar suara benda terjatuh dengan suara yang cukup keras. Astagfirullahaladzim. Sentaknya kaget dengan suara yang didengar. Dengan rasa penasaran yang memuncak, dia memastikan arah datangnya suara. Dari arah dapur, dipastikan arah suara yang didengar. Aneh. Di sana tidak ada apapun. Padahal suara tadi cukup keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Logika Dr. Lina berputar. Benda terjatuh dan tepat berada di dapur. Tapi setelah diperiksa, tidak ada apa-apa. Ia pun kemudian mengambil Al-Quran, lalu membacanya. Lantunan suara berisi ayat-ayat Al-Quran menggema, memenuhi suasana kamar. Bah!
suara benda jatuh kembali terdengar. Dan Dr. Lina tak acuh saja menanggapi suara yang didengarnya. Namun suara jatuh itu kemudian berubah menjadi suara langkah kaki. Bukan langkah kaki orang berjalan, melainkan suara langkah kaki orang yang sedang meloncat. Lantunan ayat dari Dr. Lina berhenti. Suara itu mengganggu konsentrasinya. Arahnya dekat sekali, di samping kamar. Rasa penasarannya pun menjadi bangkit. Telinga diarahkan ke asal suara. Dia mengintip dari arah jendela. Di luar sangat gelap, tidak terlihat siapapun, sepi dan tenang. Pandangannya langsung menuju ke arah rumah yang ada di sebelahnya. Suara gaduh yang didengar diyakini dari arah rumah tersebut. Suara benda jatuh dan langkah orang meloncat. Jelas di rumah itu tidak ada siapapun, hanya gelap dengan nuansa mistis yang kental. Tidak mau ambil pusing, ia pun kembali melantunkan ayat suci Al-Quran. Waktu semakin berjalan, malam cepat sekali mengental, berbaur dengan suara jangkrik dan katak. Jarum jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Dr. Lina terbangun dari tidurnya dan menunaikan sholat malam. Udara desa Mekarsari sangat dingin. Saat mengambil air wudhu, terdengar suara orang bercakap. Tidak lama suara itu menghilang. Dar, dar. Suara benda terjatuh lagi-lagi terdengar sangat keras. Suara itu juga disertai kukuk burung hantu yang terdengar dari kejauhan. Sang dokter tetap tenang. Ia sama sekali tidak terpengaruh dengan keanehan-keanehan yang dirasakan. Padahal rasa takut sempat menghampiri. Dengan penyerahan diri dan juga keikhlasan, ia bersujud dan kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi hawa berubah menjadi panas, dan energi lain sedang mencoba menghentikan lantunan ayat yang sedang dokter baca. Suara yang sama di kala maghrib kembali mengganggunya. Langkah orang berjalan meloncat, disertai dengan bunyi benda yang jatuh. Hawanya semakin menusuk. Kala ini Dr. Lina terganggu dengan suara yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Dia menghentikan lantunan ayat yang sedang dibaca, lalu dengan pelan membuka tirai yang menutupi jendela kayu yang bersela. Matanya mengintip. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sentaknya terkejut. Rasa takut mendera seketika. Keringat dingin Dr. Lina membasahi dahinya. Dengan mata kepalanya sendiri, Dr. Lina melihat dua sosok putih berdiri dengan ikatan-ikatan khas orang mati. Mata Dr. Lina terbelalak. Setengah tidak percaya, tapi ia menyaksikan sendiri kenyataan yang ada. Tenggorokannya menjadi kering, dan keringat menetes dari dahi. Kedua sosok itu kini menghilang di telan kabut tipis berwarna putih. Setelah sosok itu menghilang, Dr. Lina melihat seorang perempuan berdiri di dekat pintu masuk rumah. Dia melambaikan tangannya, seakan hendak mengajak Dr. Lina untuk menolongnya. Wajahnya menyedihkan, pucat pasi dengan leher yang menghitam. Sisi manusia Dr. Lina mengakui ketakutan yang ada dalam dirinya. Ngeri bercampur rasa penasaran dengan sosok yang disaksikan di dalam rumah tersebut. Seorang laki-laki menghampiri Pak Lurah yang sedang duduk di teras rumahnya. Pak Lurah, lusa Kiai Ilyas akan datang, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa membantu kita.
Insya Allah, Pak. Tidak berselang lama, datang wanita parubaya, menghampiri mereka berdua. Ada apa, Mak? Tanya Pak Lurah. Anu, Pak. Jawab Maida sambil mengatur nafas. Anu apa, Mak? Sinta, Pak. Sinta. Dokter Lina menemukan Sinta di rumahnya. Lalu di mana dia sekarang, Mak? Dia ada di rumah Bu Dokter. Ayo kita ke sana, Mak. Saat memasuki rumah Dokter Lina, Pak Lurah dan Ismat terkejut melihat penampilannya yang sangat memprihatinkan. Rambut panjang tidak terawat, baju lusuh dan tubuh yang kurus. Jadi, selama ini Sinta ada di rumah itu? Sepertinya begitu, Pak. Pak Lurah, apakah Bapak masih menyimpan nomor teleponnya Pak Yadi? Masih, Mak. Saya akan memberitahunya. Ibu di mana, Bu? Teriak Sinta sambil berkeliling mencari ibunya. Neng Sinta, tenang, Neng. Maida berusaha menenangkan Sinta yang semakin histeris. Ada apa, Mak? Kenapa dengan Sinta? Sinta mencari ibunya, Pak Lurah. Ibu. Sinta masih histeris memanggil ibunya. Pak Lurah, Maida, dan juga Dokter Lina berusaha menenangkan Sinta yang berontak, ingin keluar rumah dan mencari ibunya. Setelah beberapa lamanya, akhirnya Sinta sudah kembali tenang. Mak, saya izin pulang dulu ya. Sinta juga sudah tenang. Iya, Pak Lurah. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Mak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pak Lurah kembali pulang setelah ia menenangkan si Sinta. Di depan rumahnya, ia melihat seseorang sedang berdiri di teras rumahnya. Ada rasa senang dan ragu dalam diri. Ia berhenti sejenak untuk memastikan dugaannya. Bibir itu melebar, keyakinan penuh pada diri sang lurah. Lalu ia memberanikan diri untuk mendekati orang yang duduk di depan rumahnya. Salam pun dilantunkan, dan disusul jawaban dari salam tadi. Kemudian orang tersebut menoleh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Lurah begitu antusias. Lalu diraihnya tangan orang yang lebih tua dari dirinya, dan kemudian diciumnya. Alhamdulillah, saya bisa sampai di desa ini, Ananda Maksum, ucap Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai sudah datang kemari. Saya jadi merasa sangat terbantu, Pak. Setelah saya membaca surat yang dikirimkan minggu lalu, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi di desa ini. Lebih baik kita bicara di dalam, Pak Kiai. Rumah dengan model setengah panggung terasa nyaman bagi Kiai Ilyas. Jadi bagaimana, Pak Kiai? Insya Allah, jika Allah mengizinkan, pasti teror ini bisa teratasi. Iya, Pak Kiai. Saya sangat kasihan dengan warga desa. Saya akan membantu sebisa saya. Lebih baik kita adakan pengajian untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dengan tidak wajar. Iya, Pak Kiai. Sesuai dengan instruksi Kiai Ilyas, Pak Lurah pun mengadakan pengajian di lapangan desa. Warga sangat antusias dengan acara ini. Laki-laki dan juga perempuan berbondong-bondong membantu mempersiapkan acara.
Pengajian yang dipimpin langsung oleh Pak Kiai Ilyas berjalan dengan lancar. Warga begitu kusuk membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang berlangsung selama 2 jam itu begitu mendamaikan hati warga desa Mekarsari. Setelah ini, saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan semuanya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Amin. Semoga setelah ini sudah tidak ada lagi teror-teror. Rencana yang telah disusun sedemikian rupa harus gagal. Kiai Ilyas memang berhasil mendatangkan mereka. Namun yang terjadi, malahan warga desa banyak yang kesurupan dan juga menjerit-jerit. Tentu saja hal itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Kiai Ilyas sendiri tidak bisa mengatasi karena teramat banyak warga yang meronta. Demi keamanan bersama, Kiai Ilyas langsung meruqyah massal dengan atas izin Allah. Warga desa telah kembali kesadarannya. Bagaimana ini Pak Kiai? Lebih baik kita undur untuk sementara waktu sampai keadaan konduktif. Alangkah baiknya kalau hanya 3 warga saja yang ikut dalam acara ini, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Saya setuju Kiai. Bagaimana kalau lusa kita adakan kembali? Ya, tidak masalah. Maksum, apakah di desa ini ada daun bidara? Saya sangat membutuhkannya. Tanya Kiai Ilyas pada Pak Lurah. Ada Pak Kiai. Tempatnya ada di sebelah sungai. Kalau Kiai ingin mencarinya, biar saya suruh Basri untuk mengambilnya. Tidak usah, saya akan ikut mencarinya. Lebih baik kamu suruh anak itu untuk menemani saya. Baik Pak Kiai. Kalau bisa sekarang saja, nanti malam kita akan mengadakan komunikasi dengan sosok itu. Iya Pak Kiai. Kalau begitu saya akan pergi ke rumah Maida. Kiai tunggu di sini saja. Saya ikut saja. Begitu ketemu dengan Basri, kita akan berangkat mencari daun bidara. Baik Pak Kiai, kita langsung saja ke sana. Anak itu pasti ada di rumah kalau pagi begini. Perjalanan menuju rumah Maida tidak membutuhkan banyak waktu. Dan kebetulan sekali Basri sedang membuat kandang ayam dengan menggunakan anyaman bambu. Basri, panggil Pak Lurah. Pak Lurah, Kiai Ilyas, ada apa Pak? Apa kamu sedang sibuk? Tidak juga Pak. Baik, kalau begitu kamu temani Pak Kiai mencari daun bidara ya. Baik Pak Kiai, baik Pak Lurah. Basri, kita cari sekarang, mumpung masih pagi. Kalau begitu, mari saya antar Pak Kiai. Saya pergi dulu, Maksum. Iya Pak Kiai. Perjalanan ke sungai cukup memakan banyak waktu. Selain tempatnya jauh, jalan yang dilalui terbilang cukup memprihatinkan, serta banyak pohon-pohon tumbang di tengah jalan. Hal itu tentu saja menghambat perjalanan. Untung saja mereka berdua bisa melalui itu semua dengan baik. Kita sudah sampai Pak Kiai. Itu pohonnya. Baiklah, kita ambil 3 batang daun bidara. Biar saya saja yang mengambilnya Pak Kiai. Kalau begitu kamu hati-hati. Tidak terlalu sulit untuk memetik daun bidara, karena memang pohonnya tidak terlalu tinggi.
Setelah berhasil mendapatkannya, Basri dan juga Kiai Ilyas buru-buru pergi dari tempat itu karena mendung sudah mengumpul dan pasti sebentar lagi hujan akan turun. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terasa ada yang memukul tengkuk mereka. Perlahan-lahan mata itu pun tertutup dan semuanya menjadi gelap. Siang sudah berganti malam. Semua orang sudah berada di rumah masing-masing dan bercengkrama dengan keluarganya. Namun tidak dengan Maidah. Ia sibuk mencari keberadaan cucunya yang sejak tadi pagi tidak terlihat batang hidungnya. Karena cucunya tidak kunjung pulang, Maidah pergi menuju rumah Pak Lurah. Ia ingin melapor atas kehilangan sang cucu, dan semoga saja Pak Lurah bisa membantu. Ketukan pintu menyadarkan Pak Lurah dari lamunannya. Ia segera bangkit dan membuka pintunya. "Ada apa, Mak?" tanya Pak Lurah. "Pak Lurah, Basri belum pulang sampai sekarang, Pak. Saya khawatir." "Loh, saya kira mereka sudah kembali, Mak. Ternyata belum. Pak Kiai meminta Basri menemaninya untuk mencari daun bidara di sungai, Mak. Tapi Basri belum pulang, Pak." "Ya sudah, saya akan mengumpulkan para warga untuk mencari mereka berdua. Mak pulang dulu. Kalau sudah ada kabar, saya akan beritahu." "Iya, Pak Lurah, saya mohon bantuannya." "Pasti, Mak. Saya pasti akan membantu Mak." Terdengar bunyi kentongan dari pos ronda. Warga yang mendengar segera menuju ke sumber suara. "Bapak-bapak, saya ingin memberitahu bahwa Basri dan Pak Kiai hilang. Terakhir kali mereka pergi ke sungai dan sampai sekarang belum kembali. Saya mohon bapak-bapak ikut saya mencari mereka." "Pak Lurah, lebih baik kita ke sungai sekarang untuk mencarinya." "Baiklah, persiapkan semuanya." Maidah yang sangat khawatir dengan cucunya tidak bisa tenang sedikit pun. "Pak Lurah, izinkan saya ikut, Pak. Saya sangat ingin melihat cucu saya. Saya mohon, Pak." Dengan air mata bercucuran, Maidah memohon. Karena tidak tega, akhirnya Pak Lurah mengizinkan wanita parubaya itu untuk ikut. Semua keperluan yang dibutuhkan sudah siap. Saatnya memulai petualangan untuk mencari warga desa yang telah hilang. Malam yang gelap hanya diterangi oleh cahaya dari lampu senter yang dibawa oleh para warga. Mereka kesulitan melewati jalan yang menuju ke sungai. Pohon tumbang yang menghalangi jalan, tanah yang becek karena hujan baru saja reda, serta batu-batuan kecil yang membuat perjalanan mereka sedikit terhambat. Setelah sampai di sungai, mereka langsung mencari keberadaan Basri dan juga Kiai Ilyas. Warga desa sudah mencari ke segala sudut sungai, tapi Basri dan juga Kiai Ilyas belum juga ditemukan. Sekian lama mereka mencari, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Hingga ada seorang bapak yang melihat seperti kaki manusia di dalam tumbukan rumput. Karena penasaran, bapak itu pun mendekat dan membuka tumbukan itu secara perlahan. Setelah tumbukan itu terbuka, bapak itu sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Semuanya, coba ke sini." Orang-orang yang mendengar teriakan itu langsung mendatanginya. Mereka sama terkejutnya.
Apalagi wanita parubaya yang melihatnya. Teriakannya menggema, serta tangis yang pecah. "Bakri!" teriak Maida melihat kondisi cucunya. Mata melotot, lidah terzulur, dan lingkaran hitam di lehernya. Keadaan menjadi hening. Semuanya diam dengan pikiran masing-masing. Masih tidak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. "Lalu, di mana Kiai Ilyas?" tanya Pak Lurah. Namun tidak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Bukannya tidak ingin menjawab, tapi mereka juga tidak tahu di mana Kiai Ilyas sekarang. "Pak Lurah, lebih baik kita urus jenazah Bakri dulu. Setelah itu kita baru mencari Pak Kiai." Beberapa warga menggotong tubuh Bakri yang sudah terbujur kaku untuk segera dimakamkan. Kesedihan yang mendalam begitu dirasakan Maida. Belum genap 1 bulan kepergian suaminya. Kini ia juga kehilangan sang cucu. Mayat Bakri sudah terbaring di dalam lubang. Perlahan-lahan mulai ditimbun. Lubang yang tadinya terbuka kini tertutup kembali dengan tanah yang menggunung. Para pelayat pergi meninggalkan pemakaman setelah menabur bunga di atas makam Bakri. Begitu juga dengan Maida yang ikut pergi setelah mendoakan cucunya. Pencarian terhadap Kiai Ilyas masih dilakukan. Warga desa kembali ke sungai untuk mencari keberadaannya. Karena tidak kunjung menemukan, akhirnya warga menggelar doa bersama untuk Kiai Ilyas. Dimanapun beliau berada, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat melelahkan sekali berjalan kaki dari puskesmas ke rumah dinas. Dokter Lina tidak terlalu menghiraukan kelelahan yang menyergap. Ia terus berjalan menuju rumahnya. Rumah itu masih menyisakan keangkaran, walaupun sinar matahari menuju siang terik. Hawa sepi, senyap, dan dingin kental terasa berembus dari dalam. Beberapa menit Dokter Lina memandangi rumah itu. Tiba-tiba matanya menangkap sosok bayangan berlari menuju arah belakang rumah. Bayangan itu cepat berkelebat saat mata itu memperhatikan. "Siapa itu?" desanya dengan lirih. Dengan melawan rasa takut yang berkecambuk, Dokter Lina memberanikan diri untuk memastikan bayangan apa yang dilihat. Jantung deg-degan dengan menghilangnya sosok yang berkelebat terlihat. Nyali agak menciut dengan pikiran dan rasa takut yang menyerang. Namun rasa penasarannya mengalahkan semua rasa yang menyergap. Dokter Lina mencoba memeriksa tempat itu. Nyalinya bukan tidak merasakan takut, tetapi ia kepalang tanggung untuk mengundurkan diri. "Pocong, pocong," kata seseorang dari dalam. Dokter Lina melihat seseorang dengan pakaian serba lusuh tidak terawat sedang berjalan mundur, manakala ia memergokinya. Seorang wanita dengan rambut panjang tidak terawat. "Siapa kamu?" tanya Dokter Lina. "Pocong, pocong!" Wanita itu malah berteriak histeris. Hati Dokter Lina menghibah. Dengan sangat hati-hati dan tenang, Dokter Lina mendekati wanita tersebut. "Tenang, tenang. Apa yang kamu lihat?" Mata wanita itu melirik ke sana kemari. "Shh, hati-hati. Di rumah itu ada pocongnya." Dokter Lina melakukan hal yang sama. Matanya berputar ke segala arah. Tidak ada apapun. Hanya kondisi rumah saja yang banyak mengalami kelapukan dan juga sarang laba-laba.
Mbak lihat apa? Tanyanya kemudian. Hati-hati, ada pocong. Wanita itu tidak histeris, tapi malah berbisik. Apa maksudnya? Mbak, lebih baik kita keluar dari sini, Mbak. Apakah Mbak lapar? Akan saya bawakan makanan. Namun wanita itu malah asik dengan dunianya. Ucapan Dr. Lina tidak didengarnya. Dr. Lina pun meninggalkan wanita itu untuk mengambil makanan yang tadi pagi masih tersisa. Loh, Mak, ada apa, Mak? Tidak apa-apa, Bu Dokter. Mak hanya berkunjung. Mak, saya melihat perempuan di rumah itu. Perempuan? Siapa, Bu? Tidak mungkin rumah itu ada orangnya. Iya, Mak, tapi saya tidak berbohong. Ayo, Mak, kita ke sana. Mak Ida dan juga Dr. Lina memasuki rumah yang terasa lembab dan berdebu. Mata Mak Ida memperhatikan sekeliling. Matanya tidak lepas dari pengawasan. Di mana, Bu Dokter? Tadi ada di sini, Mak. Ucapnya keheranan dengan keberadaan wanita yang tadi histeris di dalam rumah. Apa Bu Dokter tidak salah lihat? Warga desa tidak ada yang berani mendekati rumah ini, Bu. Baru Bu Dokter yang berani masuk. Demi Allah, Mak, tadi ada wanita di sini. Mak Ida jadi merinding. Pikirannya menerawang. Selain pocong yang diceritakan warga desa, bisa jadi wanita itu adalah kuntilanak yang memperlihatkan keberadaannya Dr. Lina. Bu Dokter, sebaiknya kita keluar saja dari sini. Mak Ida gemetaran. Rasa takut serta-merta telah bangkit. Hawa lembab dan seram malah semakin menambah ketakutan Mak Ida. Baiklah, Mak, mungkin perempuan itu sudah pergi. Mata Dr. Lina terus mengawasi bangunan rumah sebelum akhirnya melangkah menjauh. Bu Dokter dengar itu? Tanya Mak Ida. Iya, Mak. Keduanya pun melangkah perlahan-lahan mendekati sumber suara itu. Isaknya lirih terdengar samar. Terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan. Mereka berdua segera menghampiri perempuan malang tersebut. Ah, tidak, jangan ganggu, teriak perempuan itu histeris. Ya Allah, Neng Sinta, pekik Mak Ida. Buru-buru wanita tua itu mendekati perempuan tadi. Mak kenal. Iya, Bu Dokter, ini Neng Sinta, anak Lestari. Bagaimana bisa berada di sini, Mak? Bu Dokter, lebih baik kita bawa ke rumah Ibu. Baik, Mak. Dengan dipapa Mak Ida, Sinta melangkahkan kaki keluar dari rumah itu. Angin bertiup lembut, namun dingin di pundak Dr. Lina. Diusapkan tangan ke arah pundak, seolah ada energi yang menariknya untuk menengok ke arah dalam rumah. Sekilas mata itu memperhatikan keadaan di dalam rumah sekali lagi. Sosok putih berpakaian khas orang mati. Ada 5 ikatan dengan mata bersinar merah, dengan wajah menghitam. Ya Allah, apa tadi? Pocong. Jantung Dr. Lina berdetak kencang. Ia segera keluar dan tidak berani untuk memastikan apa yang telah dilihat. Seorang laki-laki yang cukup gagah keluar dari mobil sedan berwarna silver. Ia menghampiri Pak Lurah yang sedang duduk di kursi kayu rumah Dr. Lina.
Pak Lurah pun segera bangkit dan menghampiri orang tersebut. "Apa kabar Pak Yadi?" sapa Pak Lurah begitu ramah. Namun yang disapa tidak membalasnya. "Di mana Sinta?" tanyanya dengan nada yang tidak bersahabat. "Sinta ada di dalam, Pak." Laki-laki itu pun langsung masuk untuk menemui putrinya. Sinta yang sedang bercanda dengan Dokter Lina menoleh saat ada orang yang memanggilnya. "Ayah!" teriak Sinta begitu senang dengan kedatangan sang ayah. "Bagaimana kabarmu, Nak?" "Aku sangat baik, Ayah." "Syukurlah. Ayo kita pergi sekarang. Ayah tidak bisa berlama-lama." "Terima kasih Bu Dokter sudah menjaga anak saya." "Sama-sama Pak. Saya permisi." Setelah berpamitan, mereka pun pergi dari desa tersebut. Sinta tidak lupa berterima kasih kepada Pak Lurah, namun tidak dengan sang ayah yang terang-terangan tidak menyukai Lurah Maksum. "Kamu masih belum memaafkanku, Yadi," ucap Pak Lurah dalam hati. Ia sedikit sedih mengingat sifat Pak Yadi kepadanya. 3 tahun yang lalu. "Lestari!" Orang yang dipanggil pun menengok ke arah datangnya suara. "Ilham!" jawab sang perempuan dengan senyum yang begitu manis. "Nanti malam kita jadi jalan-jalan kan?" "Terserah kamu. Tapi bagaimana dengan istrimu, Ham? Apa tidak akan terjadi apa-apa?" "Aku sudah bilang pada Karina mau menjenguk keponakanku, dan dia percaya." "Tidak baik membohongi istri. Apa boleh buat, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk kamu. Terima kasih Ilham, kamu sangat baik padaku." "Tidak masalah, selagi itu bisa membuatmu bahagia, maka akan aku lakukan. Nanti malam kita bertemu di perempatan jalan." "Baiklah, aku akan menunggumu di sana." Sesuai janji mereka bertemu di perempatan jalan. Kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. "Kita mau kemana?" "Ke taman. Sepertinya ide yang bagus." "Tidak masalah kemana perginya, yang penting kita bersama." Suasana taman yang begitu ramai membuat hati mereka semakin bahagia. "Ilham!" panggil Lestari begitu lembut. Ilham pun menoleh dan tersenyum. "Iya Lestari. Terima kasih, kamu sudah menemaniku selama setahun ini. Aku begitu bahagia. Kamu memberikan perhatian yang begitu besar padaku, tidak seperti suamiku." "Kau tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun juga dia suamimu." 2 jam mereka habiskan untuk berbagi cerita, saling mencurahkan isi hati masing-masing. "Maksum, lebih baik kita pulang. Ini sudah tengah malam. Aku takut anak-anak bangun dan mencariku." "Baiklah, aku juga sudah lelah." Setelah sampai di depan rumahnya, mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang laki-laki yang berdiri di teras rumah. "Jadi ini yang kamu lakukan jika aku tidak di rumah? Pergi dengan laki-laki lain? Dan apa kamu tidak malu dengan apa yang telah kamu lakukan? Sebagai seorang pemimpin desa, perilakumu seperti anjing." "Cukup Mas, Ilham tidak salah. Kamu yang salah. Selama ini kamu selalu sibuk dengan kerja kamu. Kamu jarang memperhatikan aku. Bahkan kamu tidak ada waktu untuk anak-anak. Kamu selalu sibuk."
Aku kerja untuk kamu dan juga anak-anak kita. Tapi aku kesepian, Mas. Aku butuh seorang yang selalu ada di sampingku. Dan semua itu aku dapatkan dalam diri Ilham. Lestari, aku sungguh tidak tahu dengan isi kepalamu. Sekarang juga, aku telah kamu. Setelah mengatakan itu, Yadi pun pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dirinya tidak pernah menyangka kalau istri yang sangat dicintainya tega bermain di belakangnya. Maaf Lestari, gara-gara aku kamu jadi seperti ini. Tidak usah minta maaf Ilham, semua ini bukan salahmu. Lebih baik sekarang kamu pulang sebelum anak-anakku melihat. Baiklah, kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan untuk menelpon. Pagi-pagi para warga desa berteriak dan mengatakan ada yang bunuh diri. Ilham bertanya apa yang telah terjadi. Warga itu mengatakan bahwa Lestari gantung diri di pohon beringin. Dirinya segera berlari ke arah kerumunan warga dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Rasanya seperti mimpi. Baru semalam dirinya berbincang dengan sang pujaan hati. Kini wanita itu telah tiada, meninggalkan dirinya. Ia menoleh ke samping dan melihat kedua anak Lestari yang masih menangis histeris melihat keadaan sang ibu. Dan saat Lestari hendak dimakamkan, ia berusaha menelpon sang suami, namun tidak pernah diangkat. Dirinya pun mengirimkan pesan dan mengatakan bahwa istrinya meninggal dunia. Tidak lama ada pesan masuk ke ponsel si Ilham. Ternyata itu adalah balasan dari Yadi. Seketika rahang Ilham mengeras. Ia tidak menyangka bahwa laki-laki yang masih sah menjadi suami Lestari mengatakan itu adalah karma untuk dirinya karena telah berselingkuh. Wajar saja kalau Yadi marah kepada dirinya karena memang ia bersalah. Tidak seharusnya ia melakukan hal itu karena secara tidak langsung menyakiti hati Yadi dan juga istrinya. Ya, Ilham Maksum Riyadi yang dulu kerap disapa Ilham memang dekat dengan Lestari. Pak Lurah, suara dari Dokter Lina menyadarkan Pak Lurah dari lamunannya. Iya, ada apa Bu Dokter? Kenapa Bapak melamun Pak? Ah, tidak, saya hanya senang karena melihat Sinta bahagia. Saya juga senang Pak Lurah. Selama ini Sinta telah mengalami hal-hal yang hampir membuatnya depresi. Semoga Sinta selalu bahagia. Saya berharap juga seperti itu. Malam yang bermandikan purnama dan juga lolongan anjing menambahkan ketakutan pada dalam diri Dokter Lina. Belum lagi listrik yang padam. Setelah pulang dari rumah Maida, Dokter Lina langsung tidur karena merasa lelah. Entah mengapa malam ini dirinya merasa gelisah. Beberapa kali berganti posisi untuk menemukan posisi yang nyaman. Udara yang dingin begitu menusuk dalam tubuhnya. Di saat matanya sudah tertutup dan menemukan posisi yang nyaman, ia dikejutkan dengan suara bantingan jendela. Ia menengok, dan jendela itu terbuka dengan sendirinya. Ia bangkit hendak menutupnya kembali. Namun baru beberapa langkah, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia pun mundur sampai terjatuh di kasur. Sosok itu bermata merah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Lina, tolong aku Lina. Ucapnya lirih hampir seperti berbisik. Siapa kamu? Teriaknya. Orang itu jahat. Apa yang kamu maksud?
Bukannya menjawab, sosok tersebut membanting jendela kamar Dokter Lina hingga kaca jendela menjadi pecah. Takut, itulah yang dirasakannya saat ini. Jendela itu telah terlubang karena kacanya sudah pecah dan berserakan di lantai. Mencoba untuk tidur kembali, meskipun rasa takut masih menguasainya. Tidak lama mata itu pun tertutup. Namun tiba-tiba, nafasnya terasa sesak, seperti ada yang menghimpit tubuhnya. Perlahan namun pasti, mata Dokter Lina terbuka. Ia kaget luar biasa melihat sosok yang ada di atasnya. Sosok itu membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan yang berwarna hitam kental. Cairan itu membasahi muka dan juga baju Dokter Lina. Ia ingin berteriak, namun tidak bisa. Seolah-olah mulutnya terkunci. Dia mencoba sekuat tenaga untuk berteriak, dan kali ini usahanya tidak sia-sia. Dirinya berhasil mengeluarkan suaranya yang tersendat di tenggorokan. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah membuka matanya, tidak ada sosok berada di atas tubuhnya. Ia merasa lega. Ternyata itu hanya mimpi. Namun kelegaan itu harus sirna, karena sosok itu kini berdiri di pojok kamarnya. "Orang itu jahat, kamu harus hati-hati," ucap sosok itu begitu lirih, namun masih bisa didengar oleh Dokter Lina. "Saya tidak mengerti siapa yang kamu maksud. Hati-hati, dia jahat. Pergi kamu, jangan ganggu saya." Dokter Lina berteriak sangat kencang. Dirinya sangat ketakutan. Namun sosok itu tidak pergi, melainkan berteriak sampai barang-barang yang berada di kamar itu jatuh berserakan. Matanya merah menyala dan mulutnya mengeluarkan belatung yang begitu banyak hingga membanjiri lantai. Dokter Lina langsung berlari keluar rumah. Ia tidak sanggup berlama-lama berada di rumah itu. Keadaan yang sepi membuat ketakutan Dokter Lina semakin bertambah. Samar-samar dari kejauhan terdengar lolongan anjing dan burung hantu. Di malam yang begitu sepi, ia mendengar suara meloncat dari arah belakang. Kenapa sosok itu mengikutinya? Itulah yang ada di dalam pikirannya. Karena terlalu fokus dengan keberadaan sosok itu, sampai ia tersandung batu dan terjatuh. Sosok itu berada 5 langkah dari tempatnya. Keadaannya masih sama seperti apa yang dilihatnya di rumah. Perlahan sosok itu mendekatinya. Dokter Lina semakin ketakutan. Dari kejauhan, Dokter Lina melihat 2 orang lelaki. Ia berteriak minta tolong. "Apa kamu mendengar sesuatu?" "Iya, sepertinya suara minta tolong." Mereka menengok ke segala arah, sampai akhirnya melihat perempuan terduduk di tanah. "Itu Dokter Lina, ayo kita tolong." Mereka berlari ke arah Dokter Lina. "Tolong saya, Pak, bawa saya ke rumah Maida." Setelah mengatakan itu, Dokter Lina langsung tidak sadarkan diri. "Mak, buka pintunya, Mak." Maida yang mendengar suara pintu diketuk, langsung terbangun dari tidurnya. "Ya, sebentar." Setelah membuka pintu, Maida terkejut dengan keadaan Dokter Lina yang sudah tidak sadarkan diri, dengan banyak luka di sekitar tubuhnya. "Apa yang terjadi dengan Bu Dokter?" "Kami tidak tahu, Mak. Kami menemukan Dokter Lina di tengah jalan. Ayo, cepat, bawa ke kamar saya." Dokter Lina membuka matanya.
setelah sudah 1 jam lebih tidak sadarkan diri. "Syukurlah Bu Dokter sudah sadar. Bagaimana dengan keadaan Bu Dokter? Apa sudah merasa lebih baik?" "Mak, saya takut, Mak. Rumah itu, Lestari, Mak. Dia mendatangi saya. Saya sangat takut, Mak." "Tenang dulu, Bu Dokter." "Iya, Mak. Tapi saya takut sekali, Mak." Seketika tangis dari Dokter Lina kian memecah. Ia merasa sangat takut. Seumur hidup baru kali ini dirinya melihat sosok yang sangat mengerikan. Karena terlalu merasa takut, Dokter Lina sampai mengalami demam tinggi. Maida bingung dibuatnya. Ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Pak Lurah. Maida tergopoh-gopoh menuju rumah Pak Lurah. "Ada apa, Mak? Kenapa Mak kelihatan panik?" "Anu Pak Lurah, Dokter Lina bercerita kepada saya bahwa dia melihat arwah Lestari, dan sekarang keadaan Dokter Lina sedang demam tinggi." "Kenapa semuanya semakin rumit, Mak? Saya bingung dengan semua ini." Pak Lurah, teriak seorang bapak begitu keras. "Iya, kenapa Pak Madi?" "Anu Pak, istri saya Pak Lurah. Dia bilang melihat arwahnya Lestari, dan sekarang keadaan istri saya sedang demam, Pak Lurah." "Istrimu juga melihat Lestari, Mar?" "Iya, Mak. Katanya Lestari datang dengan sosok yang sangat mengerikan, dan dia bilang dia orang jahat. Saya tidak mengerti maksudnya, Mak." "Bagaimana ini, Pak Lurah? Kita harus mengambil keputusan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Andai Kiai Ilyas ada di sini, beliau pasti bisa membantu." "Pak Lurah, bagaimana kalau sebaiknya rumahnya Lestari kita robohkan? Rumah itu sudah lama kosong, dan bangunannya sudah banyak yang rusak," ucap Ismat yang dari tadi terdiam. "Saya setuju dengan usul Pak Ismat, Pak Lurah. Baiklah, besok pagi kita akan robohkan rumah itu." Keadaan Dokter Lina masih sama, bahkan demamnya tidak turun dari semalam. Ia mengigau dan menyebut nama Lestari berkali-kali. Maida semakin bingung dengan semuanya. Hanya doa yang bisa diucapkan oleh wanita setengah baya itu. Sementara itu para laki-laki desa Mekarsari sedang memasang tali pada tiang-tiang rumah Lestari. Mereka sudah bersiap-siap untuk merobohkan rumah yang sudah 2 tahun lamanya tidak berpenghuni, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat bangunan itu menjadi roboh, karena keadaannya memang sudah tidak kokoh, dan kayu-kayunya pun sudah lapuk, termakan usia. Begitu bangunan rumah sudah terjatuh, warga desa berbondong-bondong menyingkirkan kayu untuk dikumpulkan dan kemudian dibakar. Tidak hanya bangunan rumah yang rusak, tapi juga benda-benda yang ada di dalam rumah itu sudah rusak semua. Saat semuanya sibuk membersihkan tumpukan kayu dan barang, 2 warga desa tidak bisa mengangkat benda berbentuk kotak persegi panjang. Kotak itu sangat berat karena terbuat dari kayu jati yang berkualitas sangat bagus. Pak Lurah dan Ismat mendekat untuk membantu, namun tetap saja tidak bisa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Begitu dibuka, keempatnya sangat terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. "Astagfirullahaladzim, Pak Kiai!" teriak Pak Lurah, tidak menyangka dengan apa yang dilihat. "Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa yang tega berbuat hal keji seperti ini?" Semua warga mendekat
Mereka tidak habis pikir dengan orang yang tega melakukan semua ini. Mayat Pak Kiai sudah agak membusuk dengan belatung di mana-mana, dan baju yang semula putih kini berubah warna menjadi kuning. Kita doakan Pak Kiai, semoga beliau tenang di alam sana. Kita kuburkan mayatnya saat ini juga, perintah Pak Lurah kepada warganya. Bapak-bapak, nanti setelah pemakaman Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita siapkan pemakaman untuk Kiai Ilyas. Ibu Pak Ismat pada para warga. Pemakaman yang begitu hikmat dan penuh air mata bagi para warga desa. Sosok yang begitu mulia dan ramah kini telah tenang di alam sana. Siapakah yang telah tega berbuat demikian? Warga desa berharap semoga sang pelaku mendapat ganjaran yang setimpal. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan kegiatan yang telah tertunda. Setelah pemakaman Kiai Ilyas, warga desa kembali membersihkan puing-puing yang masih tersisa. Semua warga turut membantu. Tidak hanya laki-laki, tapi juga para perempuan ikut berbaur agar cepat selesai. Dilihatnya awan sudah agak menghitam dan seperti sudah siap turun untuk membasahi tanah. Warga desa pun cepat-cepat membersihkannya karena terlalu fokus dengan apa yang dikerjakannya. Sampai-sampai Pak Lurah tidak melihat jalan. Ia kemudian tersandung. Namun anehnya ada celah yang terlihat dari tempatnya terjatuh. Perlahan Pak Lurah membukanya dan melihat ada cahaya yang cukup terang. Seperti ruang bawah tanah, gumamnya dengan pelan. Ia memanggil Ismat dan juga beberapa warga untuk masuk ke dalam. Keadaan yang cukup terang mampu membantu penglihatan mereka. Ternyata ruangannya cukup luas. Di tengah-tengah ruangannya terlihat dua perempuan. Satu terbaring di kasur dan satu lagi duduk di sampingnya. Siapa kalian? Teriak Pak Lurah yang membuat salah satu dari mereka terkejut. Perempuan itu pun menengok ke arah belakang. Semua yang ada di ruang itu, mereka menjadi kaget. Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa perempuan itu? Justru saya yang bertanya, ngapain kalian di sini? Ingin mengganggu ketenangan kita? Sinta, bagaimana kamu bisa ada di sini, Sinta? Bukannya kamu sudah dijemput ayah kamu? Dia bukan ayah saya. Dia Om Yudi, kembaran ayah saya. Dan ayah saya meninggal karena kecelakaan sehari sebelum Lestari bunuh diri. Sinta, dia ibumu. Tidak pantas kamu memanggilnya dengan Lestari. Asal kalian tahu, dia bukan ibu saya. Dia hanya ibu sambung yang bertopeng. Baik apabila di depan ayah saya dan juga warga desa, padahal aslinya dia sangat jahat. Kalian tahu bahwa Lestari memiliki anak kembar, Rina. Dia terbaring di samping saya. Dan Rita, dia sudah meninggal karena dijadikan tumbal oleh ibunya sendiri. Satu fakta yang harus kalian tahu, bahwa Lestari adalah anggota sekte. Kecantikan yang dia miliki karena dia mengikat janji dengan makhluk halus. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Sinta. Intinya, saya yang telah membunuh Lestari. Puas kalian? Teriaknya menantang. Karena dia tidak pantas hidup. Perempuan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan telah mengorbankan anaknya demi kesejahteraannya
sangat tidak layak hidup. Apa kamu juga yang telah membunuh Ki Basri? Ya, tidak hanya Ki Basri, tapi juga dengan cucunya dan orang sok suci itu. Jaga bicaramu, Sinta. Kiai Ilyas adalah orang baik dan soleh, tidak seperti kamu. Aku memang jahat, tapi aku melakukan itu karena aku sakit hati dengan Lestari. Dia memperlakukanku layaknya seorang pembantu. Bahkan dia menjual anak kandungnya sendiri pada lelaki hidung belang. Dia tidak pernah tulus menyayangi anak-anaknya. Jadi dia pantas tiada. Dan semua warga desa yang meninggal dengan tidak wajar adalah ulahku, karena telah mengetahui semuanya. Bakri dan Ilyas, mereka mencoba berkomunikasi dengan Lestari, yang otomatis semuanya akan terbongkar. Maka dari itu, akulah yang membunuhnya. Sinta, sungguh dosamu begitu besar. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Pak Lurah, lebih baik kita bawa Sinta ke kantor polisi. Tidak, aku tidak ingin dipenjara. Tidak. Teriak Sinta dan langsung berlari menuju pintu keluar. Warga pun berlari mengejarnya. Berkali-kali Sinta menengok ke belakang untuk melihat para warga yang tengah mengejarnya, sampai dia tidak menyadari ada benda yang melayang ke arahnya. Benda itu langsung menancap di perutnya. Sebatang bambu runcing mengenai area perut, yang mengakibatkan perut itu mengeluarkan darah kental. Warga yang melihat sontak berhenti. Setelah tubuh Sinta terbujur di tanah, warga desa pergi meninggalkannya. Karena bagi mereka, seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan pantas mendapatkan ganjaran. Tubuh Sinta tergeletak tidak berdaya, dengan keadaan yang sangat mengenaskan. 3 bulan telah berlalu. Semenjak terungkapnya sang pelaku, kini desa Mekarsari menjadi seperti sedia kala. Tidak ada lagi teror yang menghantui para warga. 3 bulan menjadi akhir perjalanan Dr. Lina di desa tersebut. Awalnya ia tidak menyangka bahwa wanita yang telah ditolong merupakan dalang di balik semua ini. Pukul 8 pagi. Seluruh warga desa sudah berkumpul di lapangan balai desa untuk membahas sesuatu yang sangat penting menyangkut masa depan dan kemajuan desa itu. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Langsung saja saya sampaikan maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini. Setelah saya pikir lebih dalam, ada baiknya apabila kita mengganti nama desa kita menjadi Desa Jaya Baru. Setelah apa yang kita alami di desa ini, segala tragedi yang sangat memilukan bagi kita semua harus kita lupakan. Kita buka lembaran baru dengan nama yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita alami di masa ini tidak terjadi di masa depan. Bagaimanapun bapak-bapak dan juga ibu-ibu, apakah kalian semua setuju? Tanya Pak Lurah kepada warganya. Setuju Pak, setuju. Serentak warga desa. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan kecuali melihat para warganya tersenyum dan tertawa. Itulah yang dirasakan oleh Lurah Maksum. Kehilangan pendamping untuk selamanya tidak menjadi penghalang dirinya untuk bahagia. Pak Lurah, saya sangat berterima kasih untuk semuanya, karena Bapak sudah menerima saya di desa ini. Sama-sama Bu Dokter, kehadiran Ibu sangat membantu warga di sini. Saya akan selalu, saya dan seluruh warga desa juga berterima kasih kepada Ibu. Jangan sungkan apabila Ibu mau datang ke sini. Saya dan warga desa pasti akan menerima kehadiran Ibu kembali.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya Pak Lurah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit. Apabila ada waktu, saya akan berkunjung ke sini. Lambaian tangan mengiringi perjalanan Dr. Lina. Keramahan warga desa, rasa tolong-menolong, serta saling menghargai satu sama lain, ia temukan di desa ini. Desa Jaya Baru, itulah namanya sekarang. Mekarsari hanyalah sekumpulan masa lalu yang pahit. Di perempatan jalan ia kembali menengok ke belakang. Warga desa masih setia melambaikan tangannya. Sekali lagi Dr. Lina melambaikan tangannya kembali. Rasanya ia masih ingin berada di sini. Tapi apa daya, ia harus pergi dan menjalankan tugasnya yang telah lama ia tinggal di kota. Jaya baru dan kehidupan yang baru. Semoga warga desa bahagia dengan kehidupan yang akan mereka jalani. Itulah doa sang dokter untuk desa ini. Desa yang indah. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.